menjauh itu belum tentu mereka jahat, bukan. Bisa jadi karena akhlak kita yang tidak bagus, akhirnya dijauhi. Sehingga tugas pertama Rasulullah SAW, ya, itu salah satunya adalah memperbaiki akhlak. Ya. Jadi ikhtiar itu penting. Ikhtiar itu bagian dari ibadah, bagian dari syariat. Ya. Bergerak. Ya. Katus jenengan dulu kalau di mana namanya, zaman SMP dulu, disuruh sama guru fisikanya bikin kumparan itu. Ada paku, terus dikasih kumparan kawat, ya, tembaga itu, ya, kawat tembaga itu. Makin banyak kumparannya, semakin kuat magnetiknya, daya magnetnya, kan gitu tuh. Sama ikhtiar juga begitu, semakin panjang kuat ilmunya, kuat pergerakannya, rizki itu semakin mudah mendekat. Rizki itu semakin mudah mendekat. Dan jenengan harus fleksibel. Kalau tidak bisa ini, ganti, pelajari ilmu yang baru. Jangan sungkan untuk reset, ya, kembali ke nol, tidak masalah. Mungkin dulu jualan roti jaya, kalau memang sudah tidak masanya, ya jangan kemudian ego kudu iki, ya udah, tidak ada salahnya reset nol, ya, ganti yang lain, ya. Saya dulu gitu sama, ketika zaman ikhtiar cari duit buat keluarga, ya sama, wis dodolan macam-macam, gonta-ganti, ya. Jualan bakso bakar ya pernah saya di alun-alun gitu, jualan sosis bakar, terus ganti yang lain lagi, yang penting ikhtiar, bergerak sampai ketemu nanti caranya, ya. Maka termasuk diantara kemarin saya sudah sampaikan di persegi level kedua, termasuk salah satu cara untuk bebas dari utang, punya penghasilan harian. Punya penghasilan harian, obah terus bergerak. Rezeki terbaik itu penghasilan harian. Buka esok, sore tutup, pulang bawa duit. Minimal tinggal nangke pikir. Nek nyekel duit itu kan pikiran harus tenang. Iso mikir yang lain lagi, kan gitu kan? Iso mikir yang lain lagi. Ya. Jadi ikhtiar itu harus diupayakan dan harus fleksibel, bergerak terus, ubah terus. Usaha ini, usaha itu, bergerak. Ya. Jadi ikhtiar itu bukan sesuatu yang tabu. Seorang muslim itu bukan berarti kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Allah tanpa dia ikhtiar. Doa itu penting. Ya. Nanti di rezeki level keempat kita bahas masalah doa. Tapi jangan lupakan ikhtiar. Sehingga jangan sampai seorang muslim itu dilihat oleh orang-orang bodoh, males, tidak punya strategi. Ya. Kita tuh seringkali gitu, terlihat, ya, ngapunten gitu ya, kaum umat-umat yang lain itu, ya, mikir strategi, ikut seminar, belajar ini, belajar itu. Sementara kita kaum muslimin kadang-kadang males, ya, terlalu gampang itu tadi, ya. Ngotok, terus berharap keajaiban, moro-moro. Ya enggak gitu ceritanya. Ini ikhtiar itu penting. Sebagaimana Rasulullah SAW kemudian berdiskusi dengan para sahabat, membuat parit, ada strateginya. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi juga begitu. Nabi Daud ikhtiar, ya, jualan baju besi. Seluruh nabi ini kerja, ya, seluruh nabi itu kerja. Minimal rata-rata pekerjaannya sebagai pengembala kambing. Saking apa? Untuk menunjukkan upaya. Jadi jangan sampai nanti umatnya tuh, oh nabi ra kerja, terus nanti umatnya ikut itu. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab pernah memarahi seorang pemuda di masjid. Lagi jam-jam duha, ya kira-kira jam-jam segini gitu. Di masjid zikir. Sama Sayyidina Umar ditendang. Ya. Metu kono gitu. Keluar sana, ikhtiar sana. Ini jamnya ikhtiar. Oh, aku lagi berdoa. Ya. Ibadahnya orang di jam segini adalah ikhtiar keluar ke pasar, kata Sayyidina Umar.
Jadi tidak semua waktu itu kemudian hanya dihabiskan untuk sekedar urusannya dengan Allah saja. Allah itu sampai memberikan sebuah keringanan. Nah, waya ikhtiar, waya ke pasar. Yang penting ketika di pasar tetap zikir, kan bisa. Ya, zikir, ibadahnya diganti zikir. Ya. Jangan kemudian saya pengen merubah nasib Ustaz. Terus pangi tahajud sampai syuruk baru duha sampai duhur. Ya. Duhur baca Quran sampai asar. Ya. Terus ngarepnya duit. Ya. Telepok gitu. Ya. Andai bener karena doa itu Allah kemudian turunkan duit kepada panjenengan. Jenengan terus piye liar jawab sama orang-orang. Andai bener-bener jenengan doa ya Rob 2 miliar ya Rob grup ya gitu. Terus ditakoni, Mbak, duit 2 miliar kok ngendi? Jenengan saya jawab piye? Kan bingung tuh Bu, teman. Ya. Ya malah dituduh pengikutnya Dimas Kanjeng kan. Ya. Jadi para jamaah sekalian mati Allah, ikhtiar adalah ibadah dan ibadah itu penting dalam syariat. Sebagaimana para nabi juga melakukan hal yang sama. Ya. Dan yang paling penting Bu dalam ikhtiar lagi adalah ketika kita sudah menyadari bahwa rezeki level ketiga ini adalah rezeki yang diperoleh dengan jalan ikhtiar. Dan ikhtiar itu dengan ilmu, bukan asal sekedar bergerak saja. Maka jenengan juga kemudian harus paham beberapa poin yang tidak boleh dilupakan. Ya. Yang pertama begini Bu, bahwa semua bentuk ikhtiar itu adalah wujud syukur kepada Allah. Jadi kalau jenengan ikhtiar itu maknai sebagai syukur kepada Allah. Ya Rob, saya masih punya tangan, kaki sehat, waras, pikiran normal. Maka saya bergerak ini, saya ikhtiar ini untuk bersyukur. Ya. Sehingga Nabi Daud itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pandai bersyukur. Ikmalu ala Dauda syukro. Kalimatnya adalah ikmalu ala Dauda syukro. Nabi Daud itu sebagai orang syukur, dia ikmalu. Apa itu ikmalu? Bekerja. Jadi syukurnya Nabi Daud itu nabi yang paling dipuji di antara nabi-nabi. Ya, selain Nabi Muhammad SAW, nabi yang sering dipuji itu Nabi Daud. Nabi Daud itu dipuji puasanya paling baik, sholat malamnya paling baik, termasuk cara kerjanya yang paling baik. Ya, cara bekerjanya paling baik. Puasa terbaik puasa Nabi Daud. Sholat terbaik sholatnya Nabi Daud, karena Nabi Daud itu kalau sholat malam panjang. Yang itu ditiru oleh Rasulullah SAW. Termasuk ikhtiarnya Nabi Daud itu kayak bagus. Padahal beliau raja, tapi beliau juga tetap kerja supaya tidak kemudian kaya dengan harta dari kerajaannya. Dan Allah memuji, ikmalu ala Dauda syukro. Nabi Daud itu pandai bersyukur karena dia ikmal, bekerja. Jadi ketika panjenengan bekerja itu, ya, konsepkan dalam hati adalah, niatkan dalam hati, ini adalah bagian dari rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya masih punya tangan kaki komplit, masih punya pikiran nalar yang bisa dipakai. Ya Rabb, saya ikhtiar sedang dalam rangka bersyukur kepadamu ya Allah. Gitu. Ya. Jadi ke anak panjenengan juga gitu, ajarkan. Ya, ikhtiar itu buat syukur. Kamu masih bisa bergerak, masih bisa berjalan, masih bisa pakai ilmu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang ikhtiar, ya, selain dia dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar itu dalam rangka apa? Supaya panjenengan menjaga kehormatan, menunjukkan izah dan ifah panjenengan. Ya, menjaga kehormatan. Seorang mukmin yang bergerak itu menjaga kehormatan. Jangan sampai panjenengan terus dimesake sama orang lain. Itu tadi. Kalau dimesake manusia, hina. Tapi kalau dikasihani Allah, baik. Tugas kita adalah mencegah kita dari dikasihani orang lain. Jangan malah hidup senengnya golek mesakene wong. Ya. Hidup kok seneng golek mesakene wong. Jangan. Ya. Salah satu cara panjenengan itu dimuliakan oleh Allah dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah adalah ketika panjenengan tidak punya ketergantungan kepada makhluk. Ikhtiar itu, ya, membuat panjenengan tidak bergantung kepada makhluk. Jadi konsep kedua yang harus panjenengan
tanamkan dalam hati, saya ikhtiar supaya saya tidak bergantung kepada makhluk, kepada orang, supaya orang tidak mesake saya. Zaman sekarang malah ya ngetokke melase, lungguh neng prapatan, terus pandangannya sayu gitu, dungkluk supaya dimesake. Itu bukan seorang mukmin. Mukmin tidak begitu. Mukmin itu gagah, gembrobios, kira-kira begitulah. Ya, capek karena ikhtiarnya. Capek karena ikhtiarnya. Itu seorang mukmin, gagah panjenengan. Ya, dipandang orang itu mulia. Jadi ikhtiar itu adalah supaya kita terlepas dari kebergantungan kepada makhluk. Dan yang ketiga, ketika panjenengan ikhtiar, supaya ikhtiarnya itu benar dan kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhtiar itu harus diniatkan ya, untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diniatkan sebagai ittiba Rasul. Ya Allah, saya itu ikhtiar karena saya meniru nabimu yang juga ikhtiar. Jadi sempurna ikhtiar panjenengan. Sempurna ikhtiar panjenengan. Supaya kita kemudian diaku sebagai umatnya Nabi. Sebagai bentuk syukur, sebagai penjaga diri dari kebergantungan makhluk, yang ketiga ngikuti sunahnya Nabi, ittiba Rasul. Rasul itu dagang, Rasul itu usaha, ikhtiar. Tidak pernah Rasul itu minta-minta. Padahal Rasulullah pernah mengingatkan seorang sahabat namanya Hakim, ya Hakim, jangan kamu suka minta-minta. Ya. Kalau kamu suka minta-minta, nanti di yaumul kiamah Allah akan ngasih kamu bara api. Dan sejak hari itu sahabat Hakim itu tidak pernah lagi minta kepada orang. Bahkan sampai suatu saat beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah sepuh. Ya, beliau naik kuda, barangnya jatuh, tidak minta tolong ke orang, turun sendiri, ngambil. Saking tidak mau lagi minta tolong kepada orang. Nah, itu kan tentu kelas sahabat. Nah, jenengan yo tidak perlu ekstrim seperti itu. Ya. Selama kira-kira tidak merepotkan ya tidak apa-apa, tapi juga kerep-kerep. Jangan sering-sering. Karena gini, orang itu kan akan mulai bermasalah dengan kita kalau kita sudah mulai ganggu hartanya. Kunci muamalah yang baik itu adalah ketika jenengan tidak ganggu hartanya. Kalau jenengan pengen umur muamalah panjenengan dengan teman, dengan saudara, dengan kerabat panjang, maka pegang prinsip ini, jangan ganggu hartanya. Jenengan punya bestie, akrab, ya. Mbak, aku tak nginep nang omahmu ya, Mbak. Oh iya, ora apa-apa, seneng jenengan. Ono sahabat karib seneng nginep. Tapi nginepnya setahun. Jenengan suwe-suwe jengkel pasti. Jenengan duwe sedulur, moro Bu, datang sekali waktu. Jenengan jamu luar biasa. Jangan keluarkan makanan terbaik. Tapi nek duwe sedulur tiap hari datang 3 kali sehari pas jam makan. Kira-kira jenengan piye, Bu? Lama-lama sebel. Ya. Maka prinsip orang itu kalau sudah mulai diganggu hartanya, biasanya dia mulai defensif. Maka nek jenengan mau amanah dengan siapapun, ya, salah satu prinsip terbaik adalah jangan ganggu hartanya. Jangan ganggu hartanya. Ya. Orang kalau sudah diganggu hartanya, yes, pasti yang baik jadi buruk. Oh, nek panjenengan kumpul-kumpul gitu ya. Nek perlu rebutan traktir. Jangan pas wayang bayar, jangan pamit toilet. Mangan bareng pas wayang bayar, si aku tak toilet sih. Wis dibayar iki mau. Alah. Modus. Ya. Kalau perlu malah rebutan bayar. Ya, guru saya dulu pernah ngasih nasihat begitu. Salah satu cara mengukur akhlak orang itu adalah cek ketika makan bersama pas bayar piye. Ya, salah satu akhlak itu. Ngecek akhlak itu. Nek rebutan bayar wae akhlaknya apik. Ya meskipun basa-basi jane. Wong jare ra godit kok. Aku wae Mbak, aku wae. Tapi ra temen metu-metu kowe. Gur ngene-ngene tok.
Jadi supaya kita tidak ganggu orang, supaya kita itu mulia di hadapan makhluk. Ikhtiar itu bukan untuk menurunkan rezeki, tapi untuk menentukan wujud rezeki. Dan sekaligus menjaga panjenengan dari hina di hadapan makhluk. Seorang mukmin wajib ikhtiar, menunjukkan kemuliaannya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Dan kuat itu salah satunya adalah ikhtiar. Dan seminimal-minimalnya ikhtiar, Bu. Andai jenengan wis tidak bisa ikhtiar, barangkali mungkin karena satu keterbatasan tertentu. Ya, andai betul-betul memang, karena kita tidak tahu ceritanya orang. Ya. Andai misalnya memang kita tidak bisa karena satu keadaan, setidaknya ikhtiarnya minimal apa? Minimal jenengan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jenengan masih punya niat bergerak apapun itu. Seminimalnya nek saya seminimalnya keluar rumah. Kalau bagi yang mencari nafkah loh ya. Kalau bagi perempuan sebenarnya tidak wajib. Ya, tapi kalau bagi laki-laki seminimalnya keluar rumah. Makanya jenengan gadah garwo, suami, kok rezekinya lagi seret, mang motivasi Pak, mang metu. Ampun teng omah mawon. Nggih. Mang metu. Nggih butuh motivasi. Ya, laki-laki itu gitu. Kalau dia cuma di rumah tok, nanti pertama mikirnya meneng dindi, jenengan nggih sumpek deloke. Ya. Kelembrak-kelembrak kaya kumbahan to, Pak. Ya. Ya. Urip kok gur mangan turu nelek. Ya. Ya, wah itu jenengan kan jengkel tuh Bu pasti Pak. Lihat laki-laki itu kan jengkel. Nah, motivasi Pak keluar. Ya. Gini Bu, orang itu bahkan bisa kaya Bu. Saya ini jenengan mangangan-angan gitu. Orang itu bahkan bisa kaya hanya dari ketemu dengan siapa. Ya Pak enggak? Ya. Delalah ketemu sama orang yang tepat, ngajak dagang, ngajak bisnis, ngajak kerjasama. Orang bisa kaya. Maka tidak salah kalau Rasulullah itu mengatakan kalau pengen rezekimu lancar, silaturahim. Karena ternyata memang ada ceritanya, orang itu bisa kaya cuma gara ketemu orang. Makanya jangan wis malah ketemu wong. Ya jauh rezekinya. Jadi ketemu orang itu ya basilah rezeki. Itu tadi. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa ikhtiar apapun, saran saya ikhtiar paling ringan adalah keluar rumah bagi yang mencari nafkah. Ya, bagi pencari nafkah. Metu sik. Rakyat angko leren sik neng masjid sholat duha. Sapa ngerti ana wong jagongan. Ada kisah nyata Bu, bener. Saya punya satu jamaah. Ini kisah nyata. Waktu itu dia punya utang besar, dipecat dari perusahaannya juga. Okay. Terus kemudian dia ketemu buku saya Rizki Level 9 itu, dia baca, kemudian dia amalkan itu. Terus sempat telepon saya konsultasi, saya bilang, wis Mas, pokoknya sekarang bilang saja sama istri setiap hari izin keluar rumah. Saya bilang, entah mau kemana terserah panjenengan, niati untuk ibadah, syukur kepada Allah. Ya, nek misalnya kepepet tidak punya tujuan, ya neng masjid sholat duha kayak atau ngapain kayak saya bilang. Resik-resik masjid ya boleh. Ya benar saya. Dia benar dan dilakukan. Dia keluar rumah, terus keluar rumah. Suatu saat dia duha. Ternyata beberapa kali dia keluar rumah dan duha di masjid itu diawasi oleh orang. Kenapa? Karena dia keluar rumah dalam keadaan pakai tetap baju rapi. Ya baju rapi lah. Lumrahnya orang keluar rumah. Dia dilihat sama kejauhan dari orang. Terus didekati sama orang. Ditanya, Mas, saya lihat jenengan beberapa hari ini kok jam-jam segini tuh masih sholat duha. Dan jenengan tuh kalau sholat kok lama doanya. Ada apa Mas? Terus cerita akhirnya. Oh saya dipecat Pak dari gini. Dan saya memang, dan qadarullah sedang dalam keadaan punya hutang dan sebagainya. Tapi saya sebagai tanggung jawab sebagai seorang istri, ya, Ustadz saya bilang, katanya saya suruh keluar rumah katanya. Ya cerita gitu. Ya, dan cerita. Entah apa yang terjadi saya tidak tahu cerita konkretnya, tapi yang jelas beliau ceritanya gini. Ternyata bapak yang nanya tadi itu adalah orang yang punya showroom mobil di samping masjid itu. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah Mas, jenengan pernah punya pengalaman kerja, ya sudah, bantu saya saja di showroom. Akhirnya dikasih posisi, awalnya jadi sales, terus kemudian sekarang jadi manajer areanya. Mulai dari keluar rumah. Ya. Maka ikhtiar itu seminimal-minimalnya adalah keluar rumah kalau untuk laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lewat Rasulullah SAW,
Burung yang keluar pagi pulang dalam keadaan kenyang. Mang metu, ubet keluar. Ya. Itu nggih, Ibu-ibu rahmatullah para jemaah sekalian. Jadi ikhtiar itu adalah bagian dari syariat dan ibadah kepada Allah. Dan insya Allah siapapun yang ikhtiar, Allah akan berikan hasil. Ya, mungkin manfaat dan jadi wasilah buat panjenengan untuk membaguskan rezekinya. Ya, silahkan diceritakan nanti ke suaminya nggih. Pak tak ceritani. Metuwo Pak. Metuwo ngomah. Itu nggih Ibu Allah, yang manfaat dan Allah ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan lupa sambil diajak nonton live ya, jadi gampang. Saya mau Ustaz loh. Baik, sebelumnya ada pertanyaan dari jamaah yang ada di sini, bisa angkat tangan. Saya akan bacakan dulu yang sudah masuk ke WA admin, sudah cukup banyak. Ini beberapa harus ada yang saya susun ulang. Soalnya kayaknya saking banyaknya yang mau ditanyakan sampai agak rumit. Ustaz, bagaimana jika suami dan istri sama-sama bekerja? Apakah kemudian jalan rezekinya juga otomatis terbagi dua? Jadi bukan lagi rezeki utama lewat suami. Yang berikutnya, kalau istrinya kerja untuk keperluan pribadi dan ini punya banyak uang sendiri, padahal dalam Islam kan yang wajib menafkahi itu suami. Bagaimana seharusnya sikap kita, apalagi kalau istrinya punya jabatan atau pendidikan yang memang lebih tinggi dari suami? Baik, yang pertama adalah bagaimana kalau dua-duanya bekerja, apakah kemudian jatahnya dibagi dua gitu rezeki, ya, atau tidak maksimal? Saya termasuk yang berpendapat bahwa ketika seseorang itu dua-duanya bekerja, Bu, suami maupun istri, ya, selama pertama si istri ini juga nanti yang akan menjawab pertanyaan kedua. Pertama, selama si istri tidak berniat untuk mengungguli suaminya, maka insya Allah tidak mengurangi keberkahan dari tempat itu, dari rumah keluarga itu. Niatkan adalah untuk, kalau istri bekerja, saran saya niatkan untuk dua hal minimal. Satu, sebagai bentuk membantu suami, ya, membantu suami. Jadi bukan untuk kemudian ngungguli suami, bukan. Ya. Tetap jenengan harus terima dari suami. Ya. Jangan terus kemudian mengatakan, aku rasa butuh gajimu Pak, aku duit. Tidak. Yang menyebabkan keberkahan dan maksimalnya rezeki itu bukan ketika suami istri bekerja, bukan. Tapi ketika panjenengan sudah mulai menolak dari pemberian suami, itu sebenarnya yang poinnya. Karena kalau suami itu masih memberikan kepada istri, itu akan menjadi wasilah keberkahan rezeki keluarga itu. Jadi meskipun jenengan gajinya setinggi apapun, di dalam rumah tangga itu tetap harus ada prosesi. Tetap harus ada prosesi seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Itu prosesi yang tidak bisa di skip, tidak bisa dilompati. Ya, karena kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Jadi pertama adalah niatkan membantu suami. Yang kedua, kalau panjenengan kemudian menjadi seorang istri yang bekerja, ya, niatkan adalah harta yang panjenengan dapat itu untuk menyiapkan amal. Ya. Karena gini, seorang istri yang punya harta itu bisa beramal tanpa harus izin suaminya. Jadi kalau panjenengan bekerja hari ini, Bu, niatkan adalah supaya panjenengan punya amal tanpa nunggu pemberian dari suami. Itu aja. Ya. Jadi selama tidak meniatkan untuk mengungguli suami atau merasa lebih dari suami, insya Allah tidak masalah. Ya. Karena ya, ada satu cerita di zamannya Rasulullah SAW. Itu ada seorang pria miskin. Ini saya cerita, jenengan nanti rotok-rotok gimana, kita tak cerita kira pokoknya. Ada seorang laki-laki itu yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu miskin ya Rasulullah. Ini sudah punya istri nih. Ya, seorang suami datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya miskin. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Nikahlah. Nikah lagi, Bu. Zaman itu yo biasa saja gitu. Jadi ini akhirnya nikah. Dalam keadaan miskin. Sudah punya istri disuruh nikah lagi. Ya, akhirnya nikah. Begitu nikah lagi, Bu. Ya, ini nek saran ini diberikan kepada suami panjenengan, insya Allah langsung jalankan juga ini. Ya.
Wah ini jadi udah begitu selesai nikah, tidak lama berselang datang lagi si laki-laki ini, ya Rasulullah, saya masih miskin ya Rasulullah. Jawabannya Rasul, nikah lagi. Nikah. Sekarang istrinya 3. Ternyata masih susah. Datang lagi yang keempat. Solusinya sama, Bu. Nikah lagi. Ini kalau bukan yang nyuruh Rasulullah mungkin wis mangkel itu, ya. Tapi karena yang nyuruh Rasulullah SAW, akhirnya beliau samina wa ta'na. Dan ternyata pernikahan yang keempat itu, di pernikahan yang keempat, istri yang keempat itu ahli dalam membuat apa itu? Kain, merajut. Nah, akhirnya si istri yang keempat ini dia mengajari ketika istri yang lain untuk merajut, bikin kain. Akhirnya rumah itu jadi bisa produksi barang, suaminya yang jual ke pasar. Akhirnya mereka jadi kaya. Ya. Berarti kalau suami panjenengan masih miskin mungkin merajut maksudnya solusinya. Merajut. Bukan nikahnya, bukan, merajut. Bahaya kan. Jadi seorang istri yang punya penghasilan itu boleh. Bunda Khadijah juga punya penghasilan, tapi digunakan untuk mensupport suaminya. Ya, jadi tidak selalu bahwa ketika istri bekerja terus kemudian rezekinya berkurang. Saya tidak meyakini yang begitu. Jadi berikutnya ini pertanyaan yang ada beberapa yang masuk di sini, saya akan coba rangkumkan. Intinya adalah apakah sholat duha dan tahajud benar-benar bisa menjamin ramainya bisnis atau usaha? Minta aja. Baik. Gini Bu, semua amaliyah langit, semua amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu punya jaminan untuk memudahkan rezeki. Nanti kita pelajari di rezeki level ke-6 sebenarnya. Tapi saya kasih clue-nya begini dulu. Ketika panjenengan punya amal itu fungsinya untuk memudahkan ikhtiar. Jadi ketika panjenengan ikhtiar, Bu, ya, ikhtiar itu ibarat dorong mobil, dorongannya itu ikhtiar. Amal itu adalah amal itu misalnya jenengan dorong mobil, jalannya tidak terlalu nanjak, sing didorong jadi lebih ringan, kira-kira gitu. Kudune dorong anggo tangan loro, dorong tangan siji. Kalau jenengan juga punya amaliyah kepada Allah, ya. Tapi bukan berarti kemudian jenengan ketika amal ya podo ae. Jenengan sudah sholat, jenengan punya amal, tapi mobil orang mbok dorong, ya orang mlaku. Jadi fungsinya ikhtiar dengan amal, ikhtiar untuk dorong mobilnya, tapi amal untuk nggawe dorongan itu lebih enteng, gitu aja. Ya. Jadi lebih enteng, tapi tetap ada ikhtiarnya, ada ikhtiarnya. Gitu ya. Ada cerita seorang sahabat namanya Auf bin Malik. Auf bin Malik itu punya anak, ya, punya anak, anaknya namanya Malik. Si Malik ini, anaknya Auf bin Malik ini, suatu saat itu ikut perang Rasulullah SAW. Ikut perang Rasulullah SAW. Ketika ikut perang, itu semuanya pulang kecuali anaknya ini, Bu. Kecuali anaknya ini. Bapaknya Auf bin Malik itu bingung, gelisah. Tanya kepada para sahabat yang lain, ada yang mengatakan anakmu sudah syahid. Apa ada yang mengatakan anakmu ditangkap. Bingung dia, gelisah. Nek karuan syahid mungkin tenang, ya wis lah gitu. Ya, bisa insya Allah masuk surga itu. Tapi karena tidak jelas kabarnya, akhirnya gelisah dia dan kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami punya anak, kok belum pulang ya Rasulullah ya? Kan ikut panjenengan perang, kok sering kundur niki, belum pulang. Maka Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada Auf dan istrinya gini, ya sudah sekarang kamu berdoa saja. Berdoa kepada Allah dengan doa, dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Dah, itu. Pulang ke rumah, Bu bilang sama istrinya, Bu, kita dapat wasiat zikir dari Rasulullah. Zikirnya ini la haula wala quwata illa billah. Istrinya senang banget. Ya Allah, kok apik menzikiri, Pak. Akhirnya dua orang suami istri ini setiap waktu, setiap sholat, setiap habis sholat zikir la haula wala quwata illa billah. Ternyata benar, Bu, putranya yang namanya Malik itu ketangkep. Ya, ketangkep.
di Mekah sama orang-orang kafir. Ya. Nah, ketika kemudian seorang tuanya di Madinah itu membaca zikir la haula wala quwata, putranya yang di Mekah itu dapat pertolongannya Allah. Malam itu, yang ketika dia ditangkap itu, okay, dilalah, tali pengikatnya itu mulai longgar. Dan ketika mulai longgar, maka si Malik ini kemudian melepaskan ikatannya, bisa. Dan ketika melepaskan ikatannya, dan dilalah juga waktu itu, qadarullah, karena izinnya Allah, itu yang jaga pada tidur. Akhirnya dia keluar. Nah, begitu keluar, pas mau menuju gerbang Mekah, itu dia menyaksikan ada kumpulan ternaknya orang Arab. Sama dia, mikir gini Malik itu, saya kalau lari, podo-podo kecekel, sama-sama, kalau misalnya kecekel, podo-podo kecekel, wis mending gue ghanimah sekalian. Itu tempat kambing itu dibuka sama si Malik itu, dan dilalah, gitu ya, atas izin Allah. Itu kambing-kambing yang ngikut. Jadi dia lari dari Mekah ke Madinah, diikuti 4.000 kambing. Diikuti 4.000 kambing sampai Madinah. Begitu ketuk pintu bapaknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaget bapaknya. Itu mulai go kambing 4.000. Ya. Terus tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib kambing ini? Apakah halal buat kambing? Halal, katanya. Boleh. Dan kemudian turunlah ayat, dan ini menjadi asbabun nuzul dari ayat yang jenengan apal ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Kata Rasulullah, Allah menurunkan ayat karena anakmu. Ya. Jadi Bu, orang tuanya la haula wala quwata, amalan langitan, anak ayo ikhtiar. Ketika longgar tangannya, ya orang begegek, tetap dilepas, tetap dia keluar dari penjaranya, dia berusaha, dia ikhtiar, dia pulang ke Madinah. Tidak tiba-tiba kling pindah dari Mekah ke Madinah. Ada perjalanannya, ya, dan sebagainya. Jadi ikhtiar dan amalan itu memudahkan, Bu, saling memudahkan satu sama lain, bukan menggantikan peran. Gitu gitu. Baik, berikutnya izin bertanya Ustaz, ini ada jemaah yang akan berangkat umroh, tapi setiap kali mau belajar atau menambah ilmu untuk persiapan umroh itu masih selalu terhalang dengan kerjaan part-time yang bisa datang kapan saja. Kalau di stop untuk belajar umroh dan tentang umroh, khawatirnya pemasukan berkurang. Jadi bagaimana ya Ustaz kalau seperti ini? Ada kekhawatiran? Pertama, pelajaran umroh itu kan sudah dari YouTube ya. Jenengan tinggal dibuka saja kalau memang niatnya belajar. Ya, jadi apakah manasik itu harus dilakukan? Kalau saran saya harus dilakukan sebagai bagian dari penyempurna. Tapi kalau memang case-nya begitu, ya saya juga tidak akan menyalahkan bahwa panjenengan ngaboti kerjaan, karena kan kebutuhan orang beda-beda. Tapi saya hanya bisa memberikan pandangan, tidak pun datang manasik umroh kan bisa ngelihat di YouTube yang sudah banyak. Pun nanti ketika biasanya mau umroh, ya H-1 biasanya nanti mutawifnya juga masih ngajari lagi di hari H. Ya, jadi tidak perlu harus menjadi polemik dan pilihan yang gimana-gimana gitu ya. Karena yang penting kan umroh itu. Ya, manasiknya jangan enggak datang kan enggak apa-apa. Ya. Tapi jangan kemudian berhenti belajar hanya gara-gara waktu, ya. Kan jangan mau tidur bisa buka YouTube, pelajaran umroh, bagaimana ikhram, bagaimana tawaf, bagaimana doanya. Sudah banyak lah. Jadi saran saya jangan jadi sebuah hal yang merepotkan diri sendiri gitu. Baik, satu lagi Ustaz yang terakhir, jika dalam hati sudah benar-benar merasa lelah, apakah boleh pasrah akan jodoh yang akan diberikan oleh Allah, atau tetap harus mencari? Baik, ini masalah jodoh ya. Ini peringatan buat siapapun juga, termasuk bagi yang orang tua. Ibu-ibu radhi Allah, jodoh itu tanggung jawabnya ayah. Ya, ini perlu harus saya ulang dan perlu saya harus sampaikan. Karena banyak di antara kita kaum muslimin, itu bapaknya itu ramudeng. Bapak itu tugasnya adalah sampai mencarikan jodoh buat anak. Buat panjenengan sing sampun ngaji, tolong sampaikan ini kepada suaminya. Pak, tugasnya panjenengan golek jodoh jinggo anak. Salah satu kemunduran di kaum muslimin sekarang adalah menyerahkan urusan jodoh kepada anaknya.
Sing pinter iso golek dhewe gonta-ganti terus. Sing ora pinter ya kebablasan. Ndak dapat-dapat. Padahal urusan jodoh niku urusan wali. Tidak ada seorang anak perempuan itu yang wajib nyari jodoh, itu tidak ada. Ya, jodoh itu haknya wali. Gitu. Bahkan orang-orang terdahulu para salafus saleh itu sampai berkunjung ke rumah para sahabatnya toh. Nawak-nawak ke anaknya. Rasulullah ditawaki, ya Rasulullah mau tidak menikah dengan anak saya. Kalau Rasulullah tidak berkenan, tawaki kepada Abu Bakar, tawaki kepada Umar, kepada Utsman. Gitu para sahabat zaman dulu. Saking nopo? Saking pengen memastikan bahwa anaknya dapat jodoh yang baik. Nah, saiki golek dhewe nduk. Ya. Nah, itu keliru. Yang pertama gitu, Bu. Yang pertama adalah tolong sampaikan itu. Kalau panjenengan sebagai seorang anak perempuan, sampaikan kepada ayah, Pak, saya pasrahkan penilaian jodoh saya kepada panjenengan, tolong bantu saya cari. Ya. Sehingga bapaknya jadi mikir juga. Ya. Nah, enggak bisa gimana Ustaz? Bapak saya orang awam Ustaz. Pergaulannya enggak bagus barangkali mungkin atau tidak bisa menjamin bahwa saya mendapatkan jodoh yang baik. Kalau misalnya panjenengan tidak bisa melakukan nomor 1, maka lakukan yang nomor 2. Nopo? Nitip diri. Nitipkan diri kepada teman-teman majelis. Ya, saran saya, tetap ikhtiar, Mbak, saya siap nikah. Barangkali panjenengan nanti punya circle yang lain yang barangkali mungkin ada ikhwan yang sedang mencari jodoh, tolong saya dipromosikan. Bikin CV. Oh, boleh, Bu. Ya. Bahkan kalau dalam syariat, Bu, kalau dalam syariat, ya bukan hal tabu seorang perempuan melamar itu bukan tabu. Bunda Khadijah niku menawarkan diri kepada Rasulullah, tapi lewat pamannya dengan cara yang baik. Orang terus tawak-tawak ke, bukan. Bunda Khadijah ngomong kepada pamannya, ya paman saya suka dengan Muhammad, tolong lamarkan. Ya, boleh. Bahkan kalau secara syariat, Bu, pihak perempuan itu yang malah harus aktif sebenarnya. Kenapa? Ya itu tadi. Pertama, perempuan itu waktunya terbatas. Ada waktu prime-nya. Prime-nya perempuan kan ada tuh, umur sekian sampai sekian. Itu kan prime-nya. Dan itu harus ubet si pihak perempuan itu. Dalam tanda petik nawarki kepada orang-orang baik. Ya, mau enggak anak saya? Ini kualitasnya terjamin. Wah, gitu. Ya. Gitu. Enggak perlu harus bikin spanduk di pinggir jalan, enggak usah. Cukup jenengan mulai membuka diri, tawarkan diri kepada teman-teman, titipkan diri. Mbak, Mas, gitu. Kalau jenengan punya murabi, titip CV ke murabinya. Ustadz, Ustazah, tolong saya nitip CV gitu. Kalau nanti misalnya ada ikhwan yang sedang mencari atau yang berkenan, tolong saya dipromosikan. Gitu. Jangan terus kemudian diem dong. Saran saya lakukan 2 langkah tadi. Cek kepada walinya siap tidak nyarikan. Yang kedua, nitipkan diri kepada komunitas. Dan jenengan yang punya anak laki-laki atau anak perempuan, jangan jauh-jauh nyarinya, Bu. Ya cuma komunitas-komunitas gini aja. Boleh gitu. Ya, jadi tidak usah jauh-jauh. Udah biar saudara-saudara kita sama muslim sama mukmin itu yo terawat dengan baik oleh laki-laki yang bertanggung jawab dan soleh. Gitu ya saran saya. Baik, masih ada banyak pertanyaan, mohon maaf belum bisa dibacakan karena keterbatasan waktu. Sekali lagi, jazakumullah khairan sampai atas ilmunya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi jamaah sekalian di pertemuan berikutnya. Sebelum diakhiri, kami akan mengumumkan sekali lagi bahwa di luar ada stand wakaf, monggo ibu diramaikan. Semoga nanti jadi wasilah jadi dunia yang dibawa sampai ke akhirat ya. Amin. Terus kemudian ada titipan kue atau roti dari jamaah yang monggo boleh diambil, tapi saya ingatkan untuk dimakannya sambil duduk ya. Sekali lagi, stand wakaf bisa ditemukan di luar. Nanti monggo silakan ibu-ibu langsung datang ke stand wakafnya. Baik, Jazakumullah sekali lagi saat di atas ilmunya. Kita tutup kajian pada kesempatan pagi hari ini. Maka kita sempurnakan bersama-sama dengan hamdalah dan tidak dan doa kepada majelis.